saudara nyanyi lagu itu. Kenapa? Lagu ini jelas. Yesus adalah nama di atas segala nama. Selesai. Tidak bisa ditambah, dikurang. Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Dikatakan bahwa beautiful Savior. Ya, dia penyelamat satu-satunya. Ya. Saudara, persoalan besar bagi dunia bahwa melihat Yesus dengan filsafat, melihat Yesus dengan horizontal, melihat Yesus ya dengan pengertian manusia. Tapi Alkitab berkata bahwa di dalam Dia ada hidup, living word. Ya, Dia yang menghidupi dunia, saudara. Bulan itu hidup karena ada Yesus. Ikan itu hidup karena ada Yesus. Planet ini hidup karena ada Yesus. Samudra itu hidup karena ada Yesus. Gunung-gunung itu hidup karena ada Yesus. Tanpa Yesus, semuanya tidak ada kehidupan. Dia living word. Dia kehidupan. Dia menghidupkan dunia. Haleluya. Amin. Ya, masalah yang berikut adalah kok Tuhan jadi manusia, saudara? Kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan bisa beranak, saudara? Masalahnya ada di sana. Dia tidak tahu bahwa manusia sudah dalam keadaan tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Ya, manusia tidak ada lagi hubungan. Upah dosa itu maut. Kenapa Yesus lahir di palungan? Tidak lahir di istana. Ya, ini dahsyat pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia ditemukan oleh Yesus. Yesus, saudaraku, datang ke dunia. Kita berkata Filipi pasal 2, dia meninggalkan, dia menanggalkan haknya sebagai Allah, haknya sebagai Elohim, haknya sebagai penguasa tunggal. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dan taat. Kenapa? Kita harus clear, saudara. Natal nggak usah khotbah yang terlalu jauh-jauh. Natal itu adalah tidak menjelaskan Yesus. Clear. Gak bisa khotbah tentang ABCD. Khotbah Natal harus Yesus. Ya, kenapa? Khotbah yang terbesar adalah Yesus. Roh Kudus diutus untuk meneguhkan siapa Yesus. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang paling dikasihi itu yang namanya Yesus. Ya. Kenapa Dia dipalung? Ya. Dalam Injil Lukas pasal 15, Yesus mengilustrasikan tentang anak yang hilang. Ya. Lalu anak yang hilang itu pergi memboroskan hartanya. Alkitab berkata, lalu semua habis apa yang ada padanya. Ya. Lalu dia makan bersama babi. Manusia ada di palungan, di makanan ternak, makanan babi. Kenapa Yesus ada di situ? Karena Dia menggantikan posisi manusia yang sudah levelnya sama dengan binatang. Di kandang binatang bukan karena dia tidak punya istana. Di kandang binatang bukan karena Herodes tidak menyediakan tempat bagi dia. Malaikat 10 dikirim untuk mengatakan kepada Herodes, siapkan tempat bagi Yesus. Pasti disiapkan. Tapi dia datang mengambil rupa seorang hamba. Dia datang di palungan untuk mencari Anda dan saya. Level Anda dan saya ada di situ. Siapapun manusia, raja, orang kaya, siapapun dia,
levelnya tanpa Yesus sama dengan binatang. Clear, itu Alkitab bukan saya. Saudara mau pakai emas 1 ton, nggak masalah. Tapi tanpa Yesus menggantikan dirimu, ya, di balungan itu, posisi Anda dan saya ada di sini. Anak itu makan bersama babi. Kenapa? Terpisah dengan Bapa, terpisah dengan sorga. Itu sebabnya dia pada waktu pulang akil berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, terpisah dari sorga. Yang kedua, manusia ditemukan di kayu salib. Tidak ada satu manusia, semua karena ketidaktaatan Adam, semua terkutuk. Dan lambang daripada kutuk itu adalah salib. Yesus menggantikan manusia. Anda dan saya harusnya disalib. Dia gantikan posisi kita, dia temukan kita di salib, supaya kita disebut anak Allah, supaya kita disebut sebagai putra Tuhan, sebagai anaknya, ahli waris. Yang ketiga, manusia ada di kuburan. Upah dosa adalah maut. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Tidak ada dan tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada rasul yang dapat mengampuni dosa. Itu sebabnya saudara, pada waktu perjanjian lama, ya, mereka membawa domba. Dan sampai pada zaman Yesus, ya, domba itu menjadi dagangan yang paling laris. Kenapa orang Israel 3 kali setahun harus pulang? Ya, mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Ke bait Allah sesuai dengan Keluaran 34. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki. Ya, untuk apa 3 tahun mereka? Untuk membawa domba, untuk membawa korban. Ya, haleluya. Kenapa sampai di bait Allah itu terjadi jual beli? Kambing domba dijual belikan. Saudara tahu, ya, ini bisnis besar. Yesus sehingga membuat saudaraku cambuk dan mengusir mereka dari bait Allah. Dan dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku tempat perjualan. Artinya jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Kenapa? Karena ini alasannya saudaraku. Semua orang bawa domba harus diperiksa oleh imam. Saudara, diperiksa oleh imam. Anda bawa supaya murah, Anda bawa domba sendiri. Ya, dan dikasih lihat sama imam. Dan imam katakan, ini tidak boleh. Tidak boleh, ini tidak layak. Ini cacat. Ini tidak bisa. Tidak memenuhi persyaratan. Dan untuk gantinya, mereka sudah siapkan domba. Domba dari mana? Dari Bethlehem. Bethlehem itu yang malaikat datang kepada gembala-gembala, memberitahu bahwa semua domba yang di sini ini telah cacat semua. Kenapa? Sudah diperjualbelikan semua. Ya, artinya gini saudara. Saudara tahu pedagang ya? Saudara tahu, ngerti ya? Maksudnya begini. Mereka datang dari utara, timur, selatan, barat, dari Afrika sana, dari Eropa sana, dari manapun mereka datang ke Yerusalem bermil-mil jauhnya membawa domba. Sampai di sana imam itu akan memeriksa. Ini tidak layak. Otomatis mereka akan membeli domba di sini. Di mana domba yang layak, imam itu akan menunjukkan itu. Itulah domba yang dipelihara di Bethlehem. Ya, kenapa? Ini harganya mahal sekali. Datang lagi satu orang, diperiksa lagi. Ini domba nggak layak. Oh iya nggak layak. Jadi gantinya di mana? Imam itu akan menunjukkan. Itu ada. Harganya sudah berbeda. Artinya ini bisnis besar. Haleluya. Itu sebabnya kenapa? Kenapa malaikat itu datang kepada domba? Memberitahu bahwa semua domba di sini nggak layak. Ada anak domba yang baru lahir. Itulah domba yang sempurna. Yesus datang sebagai anak domba yang dikorbankan. Amin. Haleluya. Sengaja saudara nyanyi lagu itu. Kenapa? Lagu ini jelas. Yesus adalah nama di atas segala nama.
Itu selesai. Tidak bisa ditambah dikurang. Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Dikatakan bahwa beautiful Savior. Ya, dia penyelamat satu-satunya. Ya. Saudara, persoalan besar bagi dunia bahwa melihat Yesus dengan filsafat, melihat Yesus dengan horizontal, melihat Yesus ya dengan pengertian manusia. Tapi Alkitab berkata bahwa di dalam Dia ada hidup, living word. Ya, Dia yang menghidupi dunia, saudara. Bulan itu hidup karena ada Yesus. Ikan itu hidup karena ada Yesus. Planet ini hidup karena ada Yesus. Samudra itu hidup karena ada Yesus. Gunung-gunung itu hidup karena ada Yesus. Tanpa Yesus, semuanya tidak ada kehidupan. Dia living word. Dia kehidupan. Dia menghidupkan dunia. Haleluya. Amin. Ya, masalah yang berikut adalah kok Tuhan jadi manusia, saudara? Kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan bisa beranak, saudara? Masalahnya ada di sana. Dia tidak tahu bahwa manusia sudah dalam keadaan tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Ya, manusia tidak ada lagi hubungan. Upah dosa itu maut. Kenapa Yesus lahir di palungan? Tidak lahir di istana. Ya, ini dahsyat pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia ditemukan oleh Yesus. Yesus, saudaraku, datang ke dunia. Kita berkata Filipi pasal 2, dia meninggalkan, dia menanggalkan haknya sebagai Allah, haknya sebagai Elohim, haknya sebagai penguasa tunggal. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dan taat. Kenapa? Kita harus clear, saudara. Natal nggak usah khotbah yang terlalu jauh-jauh. Natal itu adalah tidak menjelaskan Yesus. Clear. Dan bisa khotbah tentang ABCD. Khotbah Natal harus Yesus. Ya, kenapa? Khotbah yang terbesar adalah Yesus. Roh Kudus diutus untuk meneguhkan siapa Yesus. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang paling dikasihi itu yang namanya Yesus. Ya. Kenapa dia dipalung? Ya. Dalam Injil Lukas pasal 15, Yesus mengilustrasikan tentang anak yang hilang. Ya. Lalu anak yang hilang itu pergi memboroskan hartanya. Alkitab berkata, lalu semua habis apa yang ada padanya. Ya. Lalu dia makan bersama babi. Manusia ada di palungan, di makanan ternak, makanan babi. Kenapa Yesus ada di situ? Karena dia menggantikan posisi manusia yang sudah levelnya sama dengan binatang. Di kandang binatang bukan karena dia tidak punya istana. Di kandang binatang bukan karena Herodes tidak menyediakan tempat bagi dia. Malaikat 10 dikirim untuk mengatakan kepada Herodes, siapkan tempat bagi Yesus. Pasti disiapkan. Tapi dia datang mengambil rupa seorang hamba. Dia datang di palungan untuk mencari Anda dan saya, level Anda dan saya ada di situ. Siapapun manusia, raja, orang kaya, siapapun dia, levelnya tanpa Yesus sama
dengan binatang. Clear, itu Alkitab, bukan saya. Saudara mau pakai emas 1 ton, nggak masalah. Tapi tanpa Yesus menggantikan dirimu, ya, di balungan itu, posisi Anda dan saya ada di situ. Anak itu makan bersama babi. Kenapa? Terpisah dengan Bapa, terpisah dengan sorga. Itu sebabnya dia pada waktu pulang akil berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, terpisah dari sorga. Yang kedua, manusia ditemukan di kayu salib. Tidak ada satu manusia, semua karena ketidaktaatan Adam, semua terkutuk. Dan lambang daripada kutuk itu adalah salib. Yesus menggantikan manusia. Anda dan saya harusnya disalib. Dia gantikan posisi kita, dia temukan kita di salib, supaya kita disebut anak Allah, supaya kita disebut sebagai putra Tuhan, sebagai anaknya, ahli waris. Yang ketiga, manusia ada di kuburan. Upah dosa adalah maut. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Tidak ada dan tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada rasul yang dapat mengampuni dosa. Itu sebabnya saudara, pada waktu perjanjian lama, ya, mereka membawa domba. Dan sampai pada zaman Yesus, ya, domba itu menjadi dagangan yang paling laris. Kenapa orang Israel 3 kali setahun harus pulang? Ya, mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Ke bait Allah, sesuai dengan Keluaran 34. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki. Ya, untuk apa 3 tahun mereka? Untuk membawa domba, untuk membawa korban. Ya, haleluya. Kenapa sampai di bait Allah itu terjadi jual beli? Kambing domba dijual belikan. Saudara tahu, ya, ini bisnis besar. Yesus sehingga membuat saudara cambuk dan mengusir mereka dari bait Allah. Dan dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku tempat perjualan. Artinya, jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Kenapa? Karena ini alasannya, saudaraku. Semua orang bawa domba harus diperiksa oleh imam. Saudara, diperiksa oleh imam. Anda bawa supaya murah, Anda bawa domba sendiri. Ya, dan dikasih lihat sama imam. Dan imam katakan, ini tidak boleh. Tidak boleh, ini tidak layak. Ini cacat. Ini tidak bisa. Tidak memenuhi persyaratan. Dan untuk gantinya, mereka sudah siapkan domba. Domba dari mana? Dari Bethlehem. Bethlehem itu yang malaikat datang kepada gembala-gembala, memberitahu bahwa semua domba yang di sini ini telah cacat semua. Kenapa? Sudah diperjualbelikan semua. Ya, artinya gini, saudara. Saudara tahu pedagang ya? Saudara tahu, ngerti ya? Maksudnya begini. Mereka datang dari utara, timur, selatan, barat, dari Afrika sana, dari Eropa sana, dari manapun mereka datang ke Yerusalem bermil-mil jauhnya membawa domba. Sampai di sana imam itu akan memeriksa. Ini tidak layak. Otomatis mereka akan membeli domba di situ. Di mana domba yang layak, imam itu akan menunjukkan itu. Itulah domba yang dipelihara di Bethlehem. Ya, kenapa? Ini harganya mahal sekali. Datang lagi satu orang, diperiksa lagi. Ini domba nggak layak. Oh, ini nggak layak. Jadi gantinya di mana? Imam itu akan menunjukkan. Itu ada. Harganya sudah berbeda. Artinya ini bisnis besar. Haleluya. Itu sebabnya kenapa? Kenapa malaikat itu datang kepada domba? Memberitahu bahwa semua domba di sini nggak layak. Ada anak domba yang baru lahir. Itulah domba yang sempurna. Yesus datang sebagai anak domba yang dikorbankan. Amin. Haleluya. Itu gak bisa, saudaraku, diberitahu imam, gak bisa lagi dibohongin, gak bisa lagi ini gak layak, karena semua domba pasti dibilang gak layak.
Kenapa? Mahal. Mereka harus ganti domba yang telah disiapkan oleh imam. Itu sebabnya Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah oleh imam-imam, menjungkir balikannya. Kenapa? Itulah sebabnya malaikat datang, saudaraku, di Efrata, dan memberitahu kepada mereka bahwa anak domba yang sempurna telah lahir. Amin. Haleluya. Amin. Itu tidak bisa, saudaraku, diberitahu imam, tidak bisa lagi dibohongin, tidak bisa lagi ini nggak layak, karena semua domba pasti dibilang nggak layak. Kenapa? Mahal. Mereka harus ganti domba yang telah disiapkan oleh imam. Itu sebabnya Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah oleh imam-imam, menjungkir balikannya. Kenapa? Itulah sebabnya malaikat datang, saudaraku, di Efrata, dan memberitahu kepada mereka bahwa anak domba yang sempurna telah lahir. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, khotbah Natal adalah khotbah Yesus. Saya mau mengkhotbahkan Yesus malam ini. Ya, kita melihat tadi kita nyanyi begini, ya, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Wow, ini orang Kristen sebanyak, kalau saudara ngerti ini, hidupmu maksimal. Amin. Bilang, kalau engkau ngerti ini, hidupmu maksimal. Yesus loh saudara. Ya, Alkitab berkata di dalam Roma 8, saudaraku buka ayat 32. Ya, kalau Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, diberikannya bagi kita semua, bagaimana mungkin, wow, Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Ya, Yesus yang mati itu dikaruniakan untuk Anda dan saya. Yesus yang lahir di palungan itu dikaruniakan kepadanya. Ya, itu sebabnya di dalam kepenuhan Dia ini, Anda dan saya mendapatkan kasih karunia. Ya, itu sebabnya Roma 8 ayat 32 jelas, ya, ayat 31, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya, memberi, dari lahirnya diberi, matinya diberi, dan bangkitnya diberi. Haleluya. Dan katanya, firman Tuhan katakan bahwa kalau saja Yesus yang lahir itu diberi, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Amin. 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 Yesus bukan agama. Yesus bukan nama yang Anda pamerkan. Tapi Yesus memberikan jaminan untuk Anda dan saya. Yesus memberikan, saudaraku, masa depan Anda dan saya. Yesus memberikan pengharapan kepada Anda dan saya. Yesus memberikan, saudaraku, kekuatan kepada Anda dan saya untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, untuk memperoleh. Sebab dari kepenuhannya, Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Jangan bilang Tuhan itu pelit. Jangan bilang bahwa Anda tidak diberkati, karena Anda nggak memaksimalkan apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Anda, yaitu pribadinya sendiri, yaitu Yesus yang lahir sebagai manusia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Wow.
Gak ada lagi, itu sebabnya nama di atas segala nama. Ya, saya senang dengan kitab Injil saudara. Ya, kenapa? Mari kita lihat. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Perhatikan, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemayan, dan mur. Nya huruf besar. Sekalipun dia bayi, tapi nya huruf besar. Haleluya. Ya, saudara lihat, dia lahir di palungan, dia lahir di kandang binatang. Tetapi kandang binatang menjadi istana. Menjadi istana. Apa itu istana? Ya, vernak-vernik istana adalah emas. Ada emas. Ya, ada Yesus, ada emas. Ya, itu bahasa tadi worship leader. Kalau Anda ada di mana ada hadiratnya, di situ ada kerajaannya. Di mana ada hadiratnya, di situ ada kepenuhannya. Di mana ada hadiratnya, di situ ada blessingnya. Di mana ada hadiratnya, orang-orang besar akan datang kepada Anda. Amin. Anda akan menjadi orang, saudaraku, dikatakan Yoel pasal 3 ayat 10, yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Anda menjadi orang besar, ya, tanpa lihat latar belakang. Karena ada Yesus, mereka nggak lihat ada, maaf kata, ada domba di situ. Ya, ada barang-barang, saudaraku, ya, hewan-hewan peliharaan ada di situ. Yang mereka lihat ada Yesus. Orang tidak akan melihat diri Anda yang penuh keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh segala kelemahan. Tapi orang akan melihat, saudaraku, bagaimana Yesus dalam diri Anda. Dan mereka akan datang kepada Anda. Amin. Amin. Haleluya. Jadi istana. Ya. Kandang binatang jadi istana. Datang, saudaraku, raja-raja dari timur. Ya. Datang orang-orang kaya dari timur. Datang orang-orang cendekiawan dari timur. 3 level, saudaraku. Ya, raja, cendekiawan, dan orang kaya. Kalau dunia, saudaraku, cari 3 ini, saudara. 3 ini datang kepada Yesus. Anda Yesus, 3 ini akan datang kepada Anda. Amin. Haleluya. Jangan main-main, saudara. Kekristenan bukan soal saudaraku lahir sebagai orang Kristen, tapi kekristenan saudara akan mewarisi kerajaan Tuhan. Ya, itu sebabnya dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang kedua, dikatakan beri dia nama Immanuel. 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 Ya. Saya beri contoh. Kalau seorang anak lalu ditendang oleh lawannya, oleh musuhnya yang besar, tinggi, dan kuat, ya,
saudaraku. Ya. Tetapi kemudian bapaknya datang. Ternyata bapaknya satu bintang. Ya, datang. Itu anak saya, lihat satu bintang. Ya. Yesus tidak cuma 4 bintang. Yesus bisa 1.000.000 bintang. Amin. Immanuel, dia bersama Anda. Siapa yang Anda takut? Itu sebabnya. Jikalau Allah di pihak kita, jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Siapa yang menjadi lawan kita? Ya, artinya Immanuel, dia menyertai Anda. Masalahnya adalah Anda tidak menginvestasikan diri Anda kepada Tuhan. Siapapun Anda, kalau menginvestasikan dirimu kepada Tuhan, haleluya. Ya, itu sebabnya bahasa sederhana adalah Anda akan menjadi seperti siapa yang Anda sembah. Amin. Haleluya. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda percayai. Ya, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda lihat. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda sembah. Ya. Kalau Anda belajar tentang Yesus, kalau Anda bergaul kepada Yesus, Anda mendalami tentang Yesus, wow, ini penting saudara. Kenapa dikatakan Filipi pasal 2? Ya, dikaruniakan nama di atas segala nama. Jesus, name above all names. Yesus adalah nama di atas segala nama. Apapun saudaraku yang gak bisa menolong Anda, apapun jalanmu mengalami jalan buntu, apapun saudara keadaanmu mengalami persoalan yang sangat besar, tapi nama Yesus tetap di atas persoalan. Nama Yesus tetap di atas segala penyakitmu. Nama Yesus tetap di atas segala kesulitanmu. Nama Yesus selalu di atas segala-galanya daripada segala pergumulanmu. Haleluya. Saya senang saudara. Kenapa? Salah satu fungsi Roh Kudus adalah memberitahukan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Memberitahukan kesaksian Yesus itu datang dari atas. Ya, khotbah kita, rasul-rasul gak punya khotbah yang terlalu pintar. Khotbah mereka simpel. Mereka menceritakan bahwa Yesus yang mati itu adalah Mesias. Yesus yang disalibkan itu, ya, adalah anak Allah yang hidup. Ya, kenapa? Ya, filsafat kok anak jadi Allah? Nggak ada filsafat itu anak mau diturunkan apa mudah jadi Allah. Ya, itu filsafat. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan kita mengikuti filsafat. Ya, nggak ketemu jalannya beda. Ya, kenapa? Nggak ada Yesus, ya, nggak ada anak lalu jadi Allah. Dia tidak tahu bahwa dia mengosongkan, dia mengambil rupa bukan manusia, dia mengambil rupa manusia. Amin. Ya, dia mengambil rupa anak manusia. Ya, untuk apa? Supaya Anda dan saya sebagai anak tergantikan oleh Dia, dan Anda bisa punya hak sebagai anak Allah. Amin. Amin. Dahsyat sekali. Itu sebabnya, ya, kemiskinannya dikatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Pemulung aja punya tempat untuk meletakkan kepala, saudara. Ya. Orang semiskin apapun masih punya untuk meletakkan kepala.
Yesus tidak punya. Ya, kenapa saudara? Dia mengambil bagian yang paling terhina dari dunia. Dia ambil. Ya, saya bertemu dengan satu rabi, saudara Profesor ya Yosef. Ya, dia adalah dosen di Hebrew University. Dia memberitahukan. Dia bilang bahwa Yesus itu, ya, dikatakan bahwa berkat imam, ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia bilang ketika anak itu salah, itu gak bisa lihat bapak. Gimana? Ya, dia menghadapkan wajahnya. Iya, dia menghadapkan wajahnya, tapi anak itu gak bisa lihat. Semua orang yang salah begini gak bisa lihat wajah bapaknya salah. Tapi Profesor Yosef bilang begini, Yesus dia turun, dia lebih rendah daripada orang yang salah itu, supaya orang yang salah itu bisa melihat dia. Yesus itu katanya jadi anak yang salah begini nggak bisa lihat. Dia menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Artinya kalau wajahnya itu artinya kita menatap, kita berhadapan, menerima kasih karunia. Tapi kalau salah nggak bisa. Anak begini nggak bisa lihat wajah. Tapi dia bilang Yesus, dia turun lebih rendah daripada anak itu yang salah, dan dia dari bawah melihat ke anak itu dan bertemu matanya. Ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salah, tapi dia lebih rendah turun, paling salah, supaya dia bisa melihat Anda dan saya, supaya dia bisa bertatap muka dengan Anda dan saya. Dan itu kasih karunia dalam kesalahan kita, tapi kita masih bisa melihat wajah dia. Amin. Haleluya, itu kasih karunia Tuhan yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, palung, ya, malaikat Tuhan datang, ya, mereka saudara tentara surga memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan kepada. Ya, siapa yang berkenan kepadanya? Orang yang percaya akan namanya. Amin. Cuma percaya akan namanya. Luar biasa saudara. Immanuel. Immanuel itu bukan kata tok saudara dia menyertai kita, tapi membuat hidupmu kuat, membuat hidupmu maksimal, membuat hidupmu produktif, membuat hidupmu breakthrough, membuat hidupmu saudaraku bisa melakukan segala hal, karena dia menyertai Anda. Saudara lihat Daud berhadapan dengan Goliat. Tidak ada satu orang Israel yang bisa menantang Goliat, tetapi Daud dipakai oleh Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan dia menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia bisa menumbangkan Goliat karena Allah menyertai dia. Karena Immanuel, saya percaya Anda akan bisa mencapai dan memenangkan hal-hal yang besar dalam diri Anda kalau saudara bersama Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, saudara lihat di sini tema kita mengikuti teladan Kristus. Ya, saudaraku, di dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan bahwa kita memiliki janji-janji yang besar. Ya, janji-janji yang berharga.
supaya olehnya kita menerima kodrat ilahi. Ini saudara, teladan. Teladan ini artinya bukan cuma soal karakter saja atau soal roh saja, tapi dua hal, yaitu karakter dan keilahian. Amin. Orang Kristen tidak diajarkan baik tanpa keilahian. Ya, kenapa? Dikatakan bahwa 2 Petrus pasal 1 ayat 4, nanti saudara buka, ada janji-janji yang besar. Kenapa kita mengikuti teladannya? Supaya kita teladan Yesus yang paling kita ikuti adalah bukan kasih. Pertama adalah keilahiannya. Kedua baru kasih. Amin. Saudara dapat kasih dari mana kalau nggak ada keilahian? Amin. Ya. Keilahian di dalam Anda. Ya. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Bagaimana Yesus dari Nazaret, Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Wow. Ya. Saudara, Yesus dari Nazaret dalam kondisi manusia. Itu sebabnya dikatakan Allah mengurapi dia. Itu sebabnya khotbah Yesus yang pertama adalah pertobatan dan pengurapan. Ya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dia khotbah di Nazaret, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, Yesus, saudaraku yang percaya, Anda percaya ini, membawa Anda, saudaraku, untuk saudaraku berperang. Yesus yang Anda percaya ini, saudaraku, akan membawa Anda ke dalam hal-hal yang menjadi pergumulan manusia. Itu sebabnya Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Saudara, banyak sekali orang nyerah dengan kondisi. Ya, dia berpikir mamaku, bapakku petani, walaupun punya gaji seberapa gajinya, ya, untuk hidup di ibu kota nggak gampang. Ya, saudara, ya, tapi saudara lihat, saudara ada di ibu kota, ada hidup di Jakarta, bukan karena saudara punya otot dan punya otak, bukan karena saudara siapa yang backing, bukan karena Anda punya perusahaan yang besar. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku, andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Andalkan Tuhan. Dia living word. Ya. Dia kehidupan. Haleluya. Saudara, tidak usah takut. 2023 orang bilang tahun sulit. Ekonomi semua dunia akan goncang. Tapi Alkitab berkata, ya, di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, Engkau menyiapkan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin, amin, amin. Wow, Jesus, the name above all names, beautiful Savior, glorious, dia kemuliaan Allah. Saya senang, glorious Lord. Dia kemuliaan Allah. Dia adalah cahaya yang menjadi manusia. Amin. Iya. Glorious Lord. Yesus itu kemuliaan Allah. Dan kalau kemuliaan Allah itu, dia menjadi Immanuel dalam hidupmu, kemuliaan itu akan memenuhi kehidupan. Amin.
ini nggak ada kekuatannya apa-apa. Ya, nggak bisa diandalkan apa-apa. Tapi Alkitab berkata, dia Immanuel. Ya, dia glorious Lord. Dia kehidupan. Dia kehidupan. Saya senang, saudaraku, membaca Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4. Saudara nanti lihat Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4. Ya, dikatakan dalam ruang kedua, ya, ada satu kemah lagi, namanya ruang Maha Kudus. Di situ terdapat mezbah dan tabut perjanjian yang semuanya disalut dengan emas. Ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli berisi mana, tersimpan untuk Anda dan saya. Hidupmu, kebutuhanmu telah disimpan oleh Tuhan di hadiratnya. Ya, disimpan. Buli-buli berisi mana. Ya, jangan takut dapurmu tidak berasap. Takutlah kalau mezbahmu tidak berasap. Bilang kiri kanan, Bu, jangan takut dengan dapur tidak berasap, tapi lebih takut kalau mezbahmu tidak berasap. Selama mezbahmu berasap, buli-buli itu tetap berisi. Gak bakal kosong. Banda bakal kosong. Bagaimana caranya tetap ada isi? Ya, saudara pernah, Yesus pernah membuat saudaraku, ya, dibagi roti tidak habis-habis. Itulah sebenarnya konsepnya. Ya, buli-buli berisi seperti itu, tidak habis. Ya, bahkan ada sisa. Cuma dari 5 berlipat ganda untuk 5.000 orang, lalu ada hasilnya, ada sisanya 12 paku. Dan kalau di situ buli-bulimu, investasikan waktumu dengan dia. Investasikan. Ya. Investasikan. Berapa keperluan? Ya. Ini pelajaran yang mahal untuk saya. Tapi saya bagikan untuk Anda. Ya. Buli-buli itu berisi. Ya, di mana ada Yesus, serahkan kepada Yesus. Dengan Yesus tidak akan habis roti itu. Ya, waktu saya diberitahu tentang, anak saya ada di sini, saya tentu tidak berbohong. Anak saya bilang begini, Papa, saya mau kembali ke Israel. Saudara tahu bahasa itu? Anak ini kuliah di Israel, mahasiswa Hebrew University, sudah 3 tahun. Dia balik bulan Juli lalu. Sebelum Juli dia bilang sama saya begini, Papa, saya mau kembali. Bahasa dari mulutnya, Papa, saya mau kembali. Tapi telinga saya menangkap, Papa, siapkan saya 450 juta. Kenapa? Karena kuliahnya 1 tahun 450 juta. Lah, tidak ada 10 juta di bank. Tidak ada, saudaraku, 15 juta di ATM. Mau minta sama siapa? Ya, siapa yang mau traktir? Dan siapa mau rela 450 juta tanpa ada kontrak apa-apa? Tanpa ada perjanjian apa-apa? Tanpa jual tanah, tanpa jual emas, tanpa gadai apapun. Tanpa, saudaraku, ya, kasih jaminan apapun mendapatkan itu. Atau sertifikat. Siapa di dunia ini mau lepas 450 juta tanpa jaminan sertifikat? Tapi saya tahu dia living word. Amen. Living word.
Dia hidupnya dunia. Dan saya bilang begini, kalau Tuhan yang menghidupkan bintang saja, berlaksa-laksa bintang bisa hidup, masakan cuma saya ambil Roma 8 ayatnya yang ke-32. Kalau saja anaknya lebih mahal dari 450 juta, dia berani investasikan dalam hidup saya. Masa dia nggak bisa memberikan kepada saya? Dia tidak tanya lagi, dan saya tidak jawab sama dia. Tidak ada uang papa. Papa tunggu minta dulu atau bikin proposal dulu. Tidak. Saya tidak ngomong satu kata pun sama dia. Ya. Kenapa? Saya bilang sama dia begini. Yeskel, Tuhan yang utus kamu, Tuhan yang sekolah kamu di Israel, Tuhan itu akan membiayai kamu kembali. Amin. Saya tidak pikir, saya tidak mimpi-mimpi untuk cari uang. Saya tidur dan nyenyak. Juga saya kepikir kapan Bu Juli dia berangkat. Tidak. 2 minggu setelah itu, satu orang telepon, Pak ada di mana? Saya bilang, saya ada di Jakarta. Tunggu saya. Kenapa Pak? Kondisi saya seperti ini. Dokter telah berkata, kondisi saya, sakit saya seperti ini. Bapak tunggu saya di Jakarta. Saudara, singkat kata, tak sampai 2 minggu, kami doa, kami perjamuan kudus, normal semua. Iya. Lalu dia bilang begini, Yeskel, kapan kembali? Dia tahu memang Yeskel kuliah. Kapan kembali ke Israel? Saya bilang sama Yeskel, ngomong apa ada? Bapak, saya belum punya uang untuk kembali. Yeskel, berapa itu? Ya. Dia bilang, Bapak, saya tidak bisa beritahukan jumlahnya tanpa bukti. Tanpa bukti transferan keuangan. Oke, kalau begitu besok Bapak bukti transfer keuangan. Di jumlah semua dikumpulkan semua bukti itu, jumlahnya $33.000 kali 14.500. Coba Anda kalikan. Pasti. Ya, berapa Ibu Duma? Coba ambil kalkulator. Berapa itu kali 14.500? Sudah $33.000. 478. Ya, Yeskel, Bapak akan siapkan itu. Ya, saudara, firman Tuhan benar. Ya, Yesus itu untuk Anda supaya Anda menjadi ahli waris. Supaya Anda memiliki semua janji-janji dan semua, saudaraku, hal-hal yang bersifat kerajaan. Iya. Wow. Nah, sampai di situ dia harus tinggal di Singapura sebulan, ngurus visa, hotel berapa, pesawat berapa, ya, ngurus visa. Itu aja, tidak menyentuh uang itu. Ya, Tuhan kirimkan, saudaraku, satu orang lagi untuk membiayai dia pesawat ke Singapura, 2 kali bolak-balik, seminggu di Singapura, bolak-balik lagi, seminggu lagi di Singapura, ya, ngurus visa. Ya, dan kurang lebih itu menghabiskan di atas 50 juta. Saya tidak keluar uang sepeser pun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, dikatakan firman Tuhan, satu bagian lagi kita selesai. Ya, di tabut itu
ada tongkat Harun yang bertunas. Bilang ini, Bu, tongkat Harun bertunas. Pak, tongkat Harun bertunas. Memberitahu saudara dan saya, hidup itu bukan karena ada tanah. Hidup itu bukan karena ada pupuk. Tapi hidup karena ada hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu menghidupkan segala sesuatu. Anda akan hidup. Tongkat itu bertunas. Saudara tahu peristiwa tongkat itu, tongkat Harun yang bertunas. Kenapa disuruh simpan, ditabur? Saudara, itu adalah jaminan Anda dan saya bahwa kehidupan itu bukan karena Anda ada uang. Kehidupan itu bukan karena Anda ada pekerjaan yang bagus. Tapi kehidupan itu karena Anda bersama dengan Tuhan. Karena Anda bersama dengan Tuhan, Anda hidup. Itu sebabnya tongkat itu ditaruh di tempat kudus bersama Tuhan. Semua apapun yang bersama Tuhan, gak ada yang mati. Taruhkan di telingamu, di hatimu, semua apapun yang bersama Tuhan, tidak ada yang mati. Orang mau bunuh karaktermu, orang mau bunuh masa depanmu, orang mau bunuh karirmu, orang mau coba bunuh, tidak akan bisa. Di dalam Tuhan tidak akan bisa mati. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dia berbunga. Ya. Dia berbunga. Artinya apa? Dia mendandanimu. Dia mendandanimu. Yesus berkhotbah, jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga yang tidak memintal. Salomo dalam segala keindahannya tidak lebih dari salah satu bunga bakung. Kenapakah engkau khawatir? Kata Tuhan. Artinya begini, tongkat Harun yang berbunga, bahwa dia sanggup membuat hidupmu indah. Dia sanggup mendandani dompetmu. Saya mendengar terus terang, saudara, kalau cuma mendandani kasih bunga anggrek, bunga melati, saudaraku, saran saudaraku, orang kalau ditulis, ya jangan kasih bunga kecuali bawa bunga bank. Ya, kan begitu. Orang yang menikah sekarang, kalau pacaran kita bawa bunga, saudara, itu dilempar bunganya. Sudah zamannya udah berubah, saudara. Ya, sekarang orang mesti bawa apa? Tabungan, bunga bank. Dikasih tunjuk sama pacar, ini loh, asetku ini loh. Ya. Dan kalau saja dia bisa mendandani bunga yang sebentar layu dan dibakar, kamu lebih daripada bunga itu. Bapamu sanggup mendandanimu, mendandanimu. Wow. Amin. Kalau Tuhan dandani saudara, ya, itu sebabnya Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku. Amin. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Ya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, bila kita berseru kepada Dia di jadwal, Dia akan berikan kita umur panjang. Dia akan berikan kemuliaannya kepada kita. Asalkan hati kita melekat kepada Dia. Jangan melekat kepada dunia. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, anakku ada di sini, itu kasih karunia Tuhan saja. Ya, dari semester 1 sampai 3 tahun, saudara bisa bayangkan. Ya, 1 tahun itu baru uang sekolah. Ya, asrama dia 1 bulan 14 juta. 1 bulan. Asrama Hebrew University 1 bulan 14 juta. Makan dia 1 hari mesti 500.000.
Satu hari 500.000. Ya, apa katanya, roti cuma segini itu 200.000. Ya, dia mesti 3 kali makan. Ya, saya selalu telepon, masih ada uang deh? Ada. Masih ada uang deh? Ada. Dan kayaknya saya tidak pernah ngirim uang. Iya, sampai dia pulang saya tidak pernah ngirim uang. Iya, seperti tidak ada. Mungkin kalau saudara izinkan saya sedikit, ya, dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan suruh saya puasa 6 hari. 6 hari 6 malam total, sehingga kata panjang. Tapi Tuhan bilang bahwa untuk inilah engkau berpuasa. Untuk apa? Doakan seseorang yang dalam keadaan koma, disembuhkan Tuhan dalam 3-4 jam, total sembuh. Ya. Dia bawa saya kemanapun. Dia tidur, saya tidur. Dia di hotel, saya di hotel. Keputusan-keputusan rapat, dia tanya saya. Dia pengangkatan dan memberhentikan, dia tanya saya. Iya. Orang itu pejabat. Satu saat dia memberikan saya cek tanpa nominal. Kira-kira kalau Anda dikasih cek tanpa nominal, orang cuma bilang, Pak, ini cek, Bapak tulis sendiri. Kira-kira dalam pikiran Anda apa yang terjadi? Yang Anda pikirkan adalah mobil. Yang Anda pikirkan adalah rumah. Yang Anda pikirkan adalah tabungan. Yang Anda pikirkan adalah uang sekolah. Selesai. Kalkulasikan, pasti di atas 500 juta itu sampai 1 miliar. Cek tidak ada nominal. Haleluya. Iya. Saya tidak terima cek itu, saya balikan. Kenapa? Ngeri. Kalau salah tulis saja, nominalnya emosi, nominalnya egois, nominalnya tamak, selesai saya. Saya berpikir, kalau begitu saya tulis 10 juta atau 50 juta. Tapi hati ini bilang begini, kamu keterlaluan, ini kesempatan. Jadi ngomong sama diri sendiri. Tapi setelah menulis saudaraku gede, kamu tamak. Jadi dua kata yang bertolak belakang dari diri hati kita sendiri. Kenapa? Kalau mau bohong-bohongan gampang. Ya. Dan itu terjadi bukan cuma di sini. Saya pelayanan di Melbourne, 3 pengusaha bawa saya di mall yang terbesar, suruh ambil barang apa saja yang mau ambil. 1, saya tidak ngambil, kecuali saya ambil parfum. 1 orang lagi pengusaha besar bawa saya di mall, Bapak ambil saja apa yang Bapak mau ambil. Saya tidak ngambil, ya, kecuali jam kecil istri saya, dan itu diskon 50%. Iya. 1 lagi ngambil, saudaraku, bawa saya ke mall, dari ibu dari Brasil. Saya khotbah di satu gereja bangsa-bangsa. Saudaraku, dan ibu dari Brasil ini ada di situ. Dia ngomong sama saya seperti saya dengar kamu khotbah sama seperti dengar seseorang yang sangat terkenal khotbah. Dan Tuhan ngomong sama saya akan bayar apa yang kamu mau. Dia traktir saya, oma dari Brasil itu, di mall. Dia bilang, kamu masuk, saya tunggu di sini di kasir. Saya tidak ngambil apa-apa. Iya, dia marah saya. Saudara, iya, luar biasa. Nah, peristiwa apa tuh? Cek tadi. Setelah saya bilang, Pak, Bapak saya yang tulis. Maksud saya, tulis sekarang. Tapi setelah kami berbicara, dia lupa tulis. Lalu dia pergi ke kamar tanpa tulis. Saya bilang, aduh, mendingan saya tulis. Saya pikir pasti sebentar lah dia lupa. Tidak. Besok lah pasti. Tidak. Seminggu kemudian tidak. Sebulan kemudian tidak. Waduh, saya salah, saya bilang. Bagaimana? Saya datang lagi sama Tuhan. Tuhan, ya, apa maksudmu ini? Ya,
Lalu dia panggil saya ke kamar. Dia bilang, Pak Pendeta, berapa uang anak sekolah? Padahal saya tidak ngomong. Anakmu mau sekolah berapa? Saya, kira-kira berapa anak saya sekolah? Pak, 30 juta Pak anak saya sekolah. Betul. Iya, anak saya kuliah di IP, 30 juta uang masuknya. Pas, padahal direka-reka, saudara. Ya, pas 30 juta. Dia bilang, Pak, saya akan mau bawa keluarga Bapak ke Israel. Satu keluarga. Ya, saya pikir satu keluarga kan 150 juta. Ya, 30 juta satu orang. Kalau 5 orang kan 150 juta. Oh, ini maksud Tuhan. Bukan uang, tapi ke Israel. Gitu, saudara. Satu keluarga ke Israel. Lalu dia pergi datang di toko berlian. Kalau saudara Anda pernah ke Yerusalem, pasti dibawa di toko berlian. Nah, saya sudah 10 kali selalu ketemu toko berlian, tapi apa daya tangan tak sampai. Maksudnya, iya, berlian adalah berlian. Dia tidak bisa berubah jadi perak. Iya, maksudnya kita ke situ harus tetap bayar pakai uang. Wow. Ya, tiba-tiba bawa satu orang ini, iya, yang ngasih tiket itu, dia bilang, saya mau ini. Ya, namanya orang Yahudi, saudara. Saya mau ini. Ya, saya mau ini. Wih, saya bilang, saya dengar saja, saya ngedengar aja gitu. Wah, puji Tuhan. Iya, ngambil berlian kayak ngambil mangga aja. Iya, saya bilang, Pak Pendeta, siapa? Ya, Pak Pendeta, pilih yang bisa. Wih, berlian disuruh pilih, saudara. Saya bilang, inilah cek yang saya kembalikan. Saya tidak mau lagi mau kembalikan cek, saya bilang. Saya harus tunjuk hari ini juga. Ya, saudara, tiba-tiba ibunya bilang begini, ya, Ibu Pendeta, ya, sini, pilih. Saya langsung bilang, Mam, pilih yang paling kamu suka. Iya, iya. Kenapa? Inilah janji Tuhan, saya bilang. Iya, jadi dia pilih berlian, saudara. Dan kita disuruh pilih apa saja. Nah, itu hidup itu tidak mungkin. Orang mau kasih sekitar 10.000 aja kalau tanpa Tuhan ngitung, saudara. Amin. Maksud saya, ada Yesus, orang Majus itu datang sekalipun itu kandang. Sekalipun itu kandang, tapi ada Yesus, itu jadi istana. Sekalipun itu kandang, ada Yesus, emas akan datang. Sekalipun itu, saudaraku, ya ada kotoran mungkin bau binatang, saudara. Tetapi ada Yesus, di situ bukan lagi bau binatang, bau kemuliaan Tuhan. Nah, Yesus, konsepnya Yesus mengubah Anda menjadi selevel seperti Dia. Mengubah Anda untuk menjadi punya bagian bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit untuk Anda dan saya. Pak Pendeta, kasih saya waktu 3 menit. Di tabut itu ada 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Bukan malaikat yang tulis, Allah sendiri, Tuhan sendiri, Elohim sendiri yang tulis. Amin. 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 Bilang begini, yang tulis Tuhan sendiri. Yang tulis Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan sendiri tulis janji? Ya. Kenapa? Kalau Dia sendiri yang tulis, Dia tanggung jawab terhadap janji. Kalau Dia sendiri yang tulis, Dia akan menggenapi. Dia tidak akan berbohong terhadap janjinya. Haleluya. Amin. Saya bilang begini, saya percaya Wahyu pasal 4 ayat 5. Di situ ada 7 roh Allah, 7 roh Tuhan, 7 obor menyala. Dan itulah ke-7 roh Tuhan yang diutus ke seluruh dunia. Saya percaya kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, kapasitasmu bangsa-bangsa. Amin. Kapasitasmu bangsa-bangsa. Wow. Malam ini, Natal ini, kembalikan kepada Tuhan kembali hidup. Kembali sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Ya, mungkin kita sudah terlalu terbuai dengan dunia. Mungkin kita sudah terlalu banyak filsafat menjadikan kita mesti belajar ini, apalagi internet. Kalau kamu belajar ini, kalau kamu belajar ini, kalau kamu punya ini,
kalau mau sukses begini, kalau mau kaya begini, kalau mau maju begini, kalau mau sembuh begini. Semua ditawarkan di internet. Tanpa saudara melihat firman, tanpa Yesus gak ada itu semua. Harus ada Yesus. Amin. Amin. Balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Tuhan cuma menunggu Anda kembali. Tuhan cuma menunggu Anda diperbaharui. Tuhan cuma menunggu Anda dipulihkan. Tuhan cuma menunggu Anda dipenuhi. Kenapa? Kalau Anda dipenuhi, Yesaya 45 akan terjadi. Dia akan menundukkan bangsa-bangsa di depan. Dia akan memberikan kepadamu harta benda yang tersembunyi, harta benda kekayaan yang terpendam. Dia akan berikan kepada Anda. Amin. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Haleluya.